Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini di hari yang kedua ini, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kemarin kita menyelesaikan Ramadan, puasa dan qiyamul lail pada hari yang pertama. Maka tidak henti-henti dan tidak lupa dan selalu tidak bosan-bosan kami menyampaikan untuk selalu kita agar selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, terlebih nikmat iman dan Islam yang hari ini masih kita rasakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian menilai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas sesuatu yang terlihat oleh mata kita saja, maka sejatinya kita telah tertipu. Hari ini kalau kita melihat dan kita bersyukur tentang apa yang diberikan oleh Allah, kemudian barometernya itu adalah apa yang kelihatan dan apa yang hanya bisa dihitung oleh perhitungan manusia, maka kita sudah keliru. Kenapa? Karena banyak sekali di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian tidak bisa dihitung oleh mata kita. Banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian tidak bisa dihitung oleh perhitungan kita sebagai manusia. Banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian oleh manusia itu jarang kemudian menjadi prioritas dalam syukurnya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi agar selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur dan sebenar-benar takwa. Terlebih jamaah yang hari ini melaksanakan puasa di hari yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan bumi yang lain bahkan atau mungkin di tempat kita sendiri yang hari ini tidak bisa melaksanakan puasa dengan penuh karena sakit, karena satu dan lain hal. Maka apakah yang seperti ini tidak kita syukuri? Kalau kemudian hati kita tidak pernah terdetik untuk mensyukuri hal-hal yang seperti itu, maka dipertanyakan hati kita. Kalau kemudian hati kita tidak pernah merasa gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah, sementara orang lain itu kemudian tidak merasakan apa yang kita miliki, maka sesungguhnya hati kita sedang sakit. Sebagaimana dalam kajian dulu waktu kajian Ahad pagi yang kami sampaikan, setiap kali kita berbuat maksiat itu maka kemudian hati kita akan ternodai dengan satu titik. Kalau kemudian setiap kali kita berbuat maksiat selalu titik-titik itu menodai hati kita, maka lama-lama hati kita akan menjadi hitam. Nah, kalau kita bayangkan hati hitamnya manusia, ketika hati sudah hitam itu, apa yang bisa kita lihat? Tidak ada baiknya, kecuali kemudian di warna yang hitam itu kita berikan goresan warna-warna yang lain sehingga kemudian warna itu bisa terlihat. Tapi tidak semua warna bisa terlihat di warna hitam, dan itulah filosofi hati. Hati kita sudah hitam, sebaik apapun kemudian orang lain kepada kita, tidak ada yang pernah bisa kita ambil manfaatnya, karena yang muncul dalam diri kita hanya sifat suudon kepada orang lain, sifat buruk yang kemudian tercermin dari tingkah laku kita dari hati yang telah hitam itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Ramadan hari yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan adab-adab hamalatul Quran, adab orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, sebelum kita membahas tentang ikram, bagaimana memuliakan ahlul Quran, bagaimana kemudian memuliakan ahlul Quran, banyak di antara kita itu yang kemudian menyaksikan, Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita yang mungkin sudah menyaksikan
kaum muslimin yang ada di India, kaum muslimin yang ada di Pakistan, kaum muslimin yang ada di belahan dunia lain, atau kaum muslimin yang ada di Indonesia. Banyak sekali di antara mereka yang kemudian ta'zimnya kepada ahlul Quran, ta'zimnya kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu sangat luar biasa. Dan itulah yang kemudian oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang membawa Al-Quran, sehingga tanpa kita minta pun orang-orang akan memberikan penghormatannya kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan hari ini menjadi menu yang sangat luar biasa. Ketika ada lembaga pendidikan yang kemudian menambahkan materi Al-Quran di dalamnya, maka akan selalu menjadi rujukan umat. Ketika ada lembaga pendidikan yang kemudian memberikan porsi lebih pada Al-Quran, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembaga seperti inilah yang kemudian akan menjadi rujukan umat. Bayangkan kalau kemudian semua lembaga-lembaga Islam itu materi yang pertama kali diajarkan adalah Al-Quran, luar biasa, dengan judul membumikan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi betul-betul kitab yang dipelajari, menjadi betul-betul ruh daripada kaum muslimin. Kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya bersolawat atas beliau, dan mudah-mudahan kelak juga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari solawat kita kepada Nabi itu berbuah manis dengan kita dibangkitkan oleh Allah menjadi salah satu di antara umat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan para ulama adalah ketika beliau mengawali kajiannya memulai dengan syukur, kemudian yang kedua adalah mengajak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Rasulullah mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir di dalam membacanya, dia mahir dalam Al-Quran, dia mahir dalam ilmu qiraat, dia mahir dalam hafalan dan lain sebagainya, wa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, maka kelak akan dibangkitkan bersama makhluk-makhluk yang termulia. Ma'as safaratil kiram al bararah, yaitu makhluk-makhluk yang termulia, malaikat, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta fihi fa huwa syaqun alaihi, dan dia sangat kesulitan dalam membaca Al-Qur'an itu, kerepotan dalam membaca Al-Quran itu. Betapa banyak kita hari ini mendapati. Jadi teman-teman hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang hari ini masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, tidak usah khawatir. Kenapa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam kitab Imam Al-Bukhari, kita bisa lihat di sini dalam kitab Jami' punyanya Imam Al-Bukhari, hadis ini dicantumkan di situ. Ketika ada orang kaum muslimin, ketika ada orang yang membaca Al-Quran sementara membacanya itu tidak lancar, kalimatnya wa yatata'ta fihi fa huwa syaqun alaihi lahu ajrani, maka orang yang seperti itu akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membacanya, mau karena kesulitan tadi. Kemudian yang kedua adalah pahala kesulitannya itu sendiri. Membaca Al-Quran itu sudah dapat pahala, kemudian dia akan dilebihkan dengan pahala ketidakputusasaannya, dia itu akan ditambah dengan pahala. Makanya hari ini kalau kemudian kita melihat ada anak-anak yang tidak lancar bacanya, sebagai seorang muallim, sebagai seorang yang mengajarkan Al-Quran, maka jangan sampai kemudian kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati si anak. Kenapa? Karena membaca sulit itu menurut Rasulullah sudah diberikan pahala. Sudah mau baca, kemudian terbata-bata membacanya, itu dapat dua pahala, bukan dapat celaan malah, bukan dapat hardikan. Jangan sampai dihardik, kita tuntun saja. Tapi namanya manusia, kadang-kadang apalagi yang ngajarkan bapaknya sendiri, ngajari bapak Dewi ini salah, sekali salah langsung dibentak. Ngajari Pak Ane Dewi pun yakin jenengan ini loh, kalau Dewi lah, kadang-kadang ngajari anak Dewi ini sekali salah, dua kali salah ini wis mulai raut muka ini wis mulai berubah. Padahal hadisnya tidak seperti itu.
Hadisnya tidak seperti itu. Khusus membaca Al-Quran, kalau tidak bisa jangan dimarahi, Pak. Khusus baca Al-Quran, kalau tidak bisa jangan dimarahi. Kenapa? Karena Rasul memberikan 2 pahala. Allah memberikan 2 pahala melalui sabda Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita kemudian menyelisihi itu dengan memarahi? Lawang Rasul saja memberikan jaminan. Orang yang baca Al-Quran terbata-bata membacanya itu dapat 2 pahala. Sudah syukur itu anak-anak mau membaca Quran itu. Sudah syukur mau ngaji BTA, mau ngaji Iqra dan lain sebagainya. Sudah syukur. Sehingga kalau terbata-bata membacanya jangan dimarahi. Kalau terbata-bata membacanya, kita berikan motivasi yang membangun, kita berikan gambaran-gambaran, arahan-arahan. Orang yang membaca Al-Quran itu kalau dia sulit, kalau dia terbata-bata dapat 2 pahala. Tentunya dengan konsekuensi selama dia belum bisa dengan lancar, pahala itu akan selalu didapatkan. Tapi kalau sudah bisa membaca lancar namun kemudian karena kemalasan, maka lain ceritanya. Lain ceritanya. Baik. Salah satu di antara kemuliaan kalau kita berbicara tentang bab yang kedua adalah bagaimana kemudian kemuliaan dan memuliakan ahlul Quran. Maka dari hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an sementara ada orang yang mahir membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun fihi, mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'as safaratil kiramil bararah. Akan disejajarkan oleh Allah dengan makhluk-makhluk yang termulia. Kita ketahui bersama bahwasanya makhluk yang termulia, malaikat adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah. Sifat dari malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian yang kedua, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau belajar Al-Qur'an meskipun terbata-bata dalam membacanya, akan mendapatkan 2 pahala. Ini motivasi yang sangat luar biasa sekali. Tidak ada ruginya, sebagaimana dalam ayat yang pertama, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah ada ruginya, ya ini. Salah satu di antaranya kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya ketika kita mau menanamkan Al-Quran itu sejak dini, maka sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia belum sampai taraf mahir membaca Al-Quran, sudah mulai diberikan pahala. Dan pahalanya luar biasa Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat dan kita mendengarkan kisah-kisah bagaimana anak yang hafid, anak yang hafal Al-Quran itu kemuliaan kepada orang tuanya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhiratnya. Baik, kita lihat bagaimana kemudian ikram menghormati atau memuliakan orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Dalam sebuah ayat surat Al-Hajj ayat yang ke-32, surat Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang kemudian mengagungkan siar-siar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, karena sesungguhnya itulah kemudian taqwal qulub, hati, ketakwaan sebuah hati. Jadi lurusnya hati bagian daripada indikator seseorang imannya kuat, indikator seseorang itu ketakwaannya bagus, indikator seseorang memiliki hati yang bertakwa adalah mensyiarkan syiar-syiar Islam, mensiarkan apa yang menjadi syiar Islam, memuliakan syariat. Setiap datang perintah kemudian dia taati, setiap datang perintah kemudian dia agungkan perintah itu, setiap datang ayat yang berbicara tentang perintah maka dia laksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Itu bagian daripada mensiarkan. Dalam ayat selanjutnya atau surat Al-Hajj ayat 30-nya sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih wa may yu'azzim hurumatillah, dan barang siapa yang kemudian mengagungkan hal-hal
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairun lahu inda rabbih. Itulah yang lebih baik bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri agar kemudian tidak terjerembab kepada perbuatan dosa adalah bagian daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia hari ini yang tidak takut berbuat dosa. Maka beristighfar, astagfirullahaladzim, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan-kelemahan kita, karena kita hari ini banyak sekali kita berbuat kesalahan. Di akhir zaman ini banyak sekali kita berbuat dosa, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena memang perintahnya seperti itu. Perintahnya adalah ketika kita berbuat salah, baik disengaja ataupun tidak, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dalam sebuah hadis ini Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dalam keadaan apapun kita, sedang santai, sedang bekerja, sedang refreshing, sedang bersama keluarga, sedang di kantor, sedang di jalan, sedang safar, sedang di rumah, sedang sendirian. Maka perintah Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sedang sulit, sedang lapang, sedang berkesusahan, sedang ditimpa musibah dan lain sebagainya. Kondisi apapun kita, maka perintah Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap perbuatan buruk yang kita laksanakan dengan perbuatan hasanah. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Kalau kita terlanjur berbuat dosa, maka segera diikuti dengan perbuatan baik. Terlanjur kita berbuat maksiat, maka segera perbuatan baik apa yang bisa kita laksanakan hari ini, kerjakan. Terlanjur kita menyakiti hati, misalkan kita berbuat salah satu di antara kemaksiatan, berbuat menyakiti hati orang tua, misalkan, apa yang bisa kita kerjakan hari ini, perbuatan baik langsung dikerjakan. Kita punya uang lebih, langsung diinfakkan. Kita punya uang cukup, tapi sudah kontak pengen infak, maka diambil sebagian kemudian kita infakkan. Kita punya uang sedikit tapi sudah niat, maka kita ambil sedikit kemudian kita infakkan. Dengan tujuan apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menghapuskan dosa kita dari perbuatan baik itu. Betapa banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadis yang berbicara tentang amal soleh itu menghapuskan dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang kemudian mengerjakan sholat dari sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan kepada Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa. Berbicara tentang puasa pun seperti itu. Hadis-hadis tentang puasa yang menghapuskan dosa. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Kemudian juga ketika Rasulullah mengatakan, man shoma sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu dan dosa setahun berikutnya, sampai kemudian dia bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya ada di antara amal-amal soleh itu yang bisa menghapuskan dosa, Nah, bagian daripada ikraman terhadap ahlul Quran di sini adalah waman yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Itulah yang kemudian bagian daripada ketakwaan sebuah hati, atau lurusnya hati seseorang. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, wahfid janahaka lil mu'minin, surat Al-Hijr
ya, surat Al-Hijr ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Nanti bisa kita lihat, ya. Bisa kita lihat, ya. Perintahnya adalah jaga, ya. Perintahnya adalah dengan kaum mukminin itu kita saling merekatkan barisan, saling memuji, saling kemudian menjaga, melembutkan hati dan lain sebagainya. Dalam ayat yang lain surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Surat Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dunal mu'minin," orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, ya, tidak tepat, tidak semestinya, ya, jadi orang-orang yang kita sakiti hatinya tidak semestinya kita berbuat itu, ya, tidak diridhoi, tidak diinginkan oleh orang-orang mukmin yang lain, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dia telah membawa, ya, sungguh dia telah berbuat dengan perbuatan dosa yang sangat nyata sekali, buhtan wa itsman mubina, ya, dosa yang sangat nyata sekali. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang kami sampaikan ini kemudian apa korelasinya dengan judul kita, ya? Apa korelasinya dengan bab ikram ahlul Quran dan larangan bagi kita untuk menyakiti mereka, ya. Jadi korelasinya adalah ayat-ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ahlul Quran itu adalah bagian daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada sebagian kaum muslimin dengan mereka mampu menghafalkan Al-Qur'an 30 juz di luar kepalanya, itu adalah syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Maha Kuasa dan Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan Allah pula yang kemudian akan menjaga Al-Qur'an itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun, dan dengan Al-Qur'an itu juga kemudian Allah akan menjaganya, dan penjagaan Al-Qur'an itu salah satu diantaranya ya dengan para huffaz. Penjagaan Al-Qur'an itu salah satu diantaranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan keleluasaan, kemampuan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Inilah yang kemudian ayat-ayat yang menjadi dasar kenapa kemudian kita harus memuliakan orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, karena memang perintahnya seperti itu, bagian syiar kita untuk orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mampu menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak kemudian orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Qur'an namun kemudian tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak di antara orang yang kemudian sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menghafalkan Al-Qur'an namun juga tidak bisa menjaga Al-Qur'an itu terus ada dalam kepalanya atau dalam amalannya. Atau banyak di antara orang-orang yang kemudian mampu menghafalkan Al-Qur'an namun kemudian tidak mampu mengamalkannya. Lah, bagaimana atau siapa yang harus kita muliakan? Yang kita muliakan adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an kemudian tercermin Al-Qur'an itu dalam kehidupannya. Kelihatan ada orang yang menghafalkan Al-Qur'an kemudian akhlaknya itu sesuai dengan apa yang dihafalkan, pasti kelihatan. Ya, dan kita bisa menilai sendiri. Dan kita bisa menilai sendiri bagaimana kemudian orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu betul-betul bisa membawa Al-Qur'an, dan orang-orang yang seperti inilah yang kemudian harus kita muliakan. Jangan sampai kemudian kita menyakiti hati di antara orang-orang yang kemudian menghafalkan Al-Qur'an. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi beliau Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi," rawahu al-Bukhari. "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku,
Ya, barang siapa yang memusuhi waliku faqad adzantuhu bil harbi, maka sesungguhnya ya, aku telah mengumumkan kepada mereka peperangan. Ya, artinya mengumumkan permusuhan terhadap orang-orang yang kemudian memusuhi ahlun, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian hadis ini dimasukkan? Karena dalam hadis yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga di dunia. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ahlin, ya, memiliki ahli, memiliki keluarga di dunia. Salah satu di antara yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah al-qurra, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala saja mengangkat derajat orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, maka terlebih kita sebagai makhluknya pun harus mengangkat derajat di antara orang-orang yang kemudian menghafalkan Al-Quran dengan memuliakan mereka, memperhatikan bagaimana kemudian kehidupannya. Okay. Jangan sampai kemudian orang-orang yang seperti itu luput dari pemantauan kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan dalam kajian penghantar berbuka kita pada hari yang kedua ini, yang pertama adalah ketika kita memuliakan ahlul Quran, tidak lain dan tidak bukan adalah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada niatan lain. Ya, ketika kita memuliakan ahlul Quran, kita adalah memuliakan keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya pun besar. Ya, pahala memuliakan ahlul Quran, pahalanya besar. Kenapa? Dari setiap ayat yang dia baca, maka mengalir pahalanya kepada kita semuanya. Sehingga jangan segan dan jangan ragu-ragu. Ya, ketika kita mendapati ahlul Quran, kita muliakan semampu kita. Ketika kita mendapati anak-anak yang kemudian menghafalkan Al-Quran, ketika kita berikan fasilitas yang memadai agar mereka kemudian menjadi penghafal Quran yang ikhlas, menjadi penghafal-penghafal yang ikhlas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang menghafalkan Al-Quran, di samping diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita semuanya. Apa? Untuk mengamalkan apa yang menjadi untuk mengamalkan ayat-ayat apa yang telah kita hafalkan. Jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran, tidak sebatas hanya menjadi hafalan dan tidak sebatas hanya menjadi ajang untuk musabaqah tilawatul Quran, namun juga kita punya kewajiban untuk melaksanakan, kewajiban mengamalkan dari setiap ayat yang kita hafalkan semampu kita. Ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tepat kiranya kalau kemudian bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan Al-Quran, kita jadikan sebagai titik balik dalam kehidupan kita, agar kemudian Al-Quran itu betul-betul bisa kita bumikan dalam hati dan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu meningkatkan kemampuan tadabbur kita terhadap Al-Quran, meningkatkan tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan Al-Quran syafi'an li ashabihi. Ya, kelak Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan sampai kepada hari yang kedua, sehingga sampai kepada hari yang ke-30. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.